adalah at-tawakkul, yang mana lebih populer kita sebut dengan kata tawakkal. Itu sebetulnya yang lebih tepat itu menyebutnya tawakkul, sedangkan tawakkal itu bentuk fi'il amr ya. Kalau kita perhatikan ke tasrifnya, tawakkala yatawakkalu tawakkulan, sehingga masdarnya itu tawakkul ya. Lebih tepat menyebutnya tawakkul bukan tawakkal. Kalau tawakkal itu bentuk fi'il amr, kata kerja perintah. Itu. Tapi tidak mengapa karena memang sudah populernya demikian. Jadi bahasan kita pada pagi hari ini ya tentang tawakkal. Ya, tentang tawakal, yang mana lebih tepatnya disebut dengan tawakkul pakai dhammah. Di mana bertawakal ya. Bertawakal ini maknanya ialah penyandaran hati. Bertawakal ini maknanya ialah penyandaran hati. Jadi intisari dari tawakal ialah di dalam hati. Karena tawakal itu sejatinya adalah penyandaran hati seseorang ya, penyandaran hati seseorang. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tawakal ditinjau dari sisi tauhid. Baik, maka kita pelajari di sini tentang macam-macam tawakal. Macam-macam tawakal. Baik. Nanti kita akan sebutkan bahwa tawakal ini ada 3 macam. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Tawakal ada 3 macam. Yang pertama, tawakal yang merupakan ibadah kepada Allah. Ini macam yang pertama. Tawakal yang merupakan ibadah kepada Allah. Nanti macam yang kedua, ya. Tawakal yang syirik besar. Tawakal yang syirik besar. Nanti macam yang ketiga, tawakal yang syirik kecil. Tawakal yang syirik kecil. Nah ini. Jadi ternyata setelah nanti kita rinci, kita akan pahami bahwa tawakal itu ada 3 macam. Tawakal itu ada 3 macam. Yang pertama terpuji, yang kedua dan ketiga tercela. Yang pertama tawakalnya terpuji karena ini merupakan tawakal yang bentuk ibadah kepada Allah, makanya terpuji. Sedangkan nomor 2 tawakalnya syirik besar. Yang ketiga tawakalnya syirik kecil. Jadi nanti kita akan pahami bahwa tawakal bisa berubah menjadi syirik. Tawakal itu bisa berubah menjadi syirik. Kapan tawakal bisa berubah menjadi syirik? Bahkan syiriknya ada 2 tingkatan. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Nah ini mesti dipahami agar kita tepat dan tidak keliru di dalam bertawakal ya. Mana tawakal yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan mana tawakal yang bisa menjadi kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kita mulai dengan macam yang pertama, yaitu tawakal yang merupakan ibadah kepada Allah. Baik. Tawakal seperti apa yang merupakan ibadah kepada Allah? Tawakal yang merupakan ibadah kepada Allah adalah seseorang bertawakal kepada Allah semata. Seseorang bertawakal kepada Allah semata. Inilah tawakal yang terpuji. Inilah tawakal yang selaras dengan tauhid, di mana seorang hamba dia hanya bertawakal kepada Rabb-Nya saja. Dia bertawakal hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain.
Artinya seorang hamba menyandarkan hatinya di dalam segala urusannya hanya kepada Allah semata. Nah, ini hakikat tawakal yang tauhid. Seseorang menyandarkan hatinya, ya, seorang hamba menyandarkan hatinya di dalam seluruh urusan hidupnya hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Inilah tawakal yang selaras dengan tauhid, tawakal yang merupakan ibadah kepada Allah. Karena nanti kita akan sebutkan bahwa tawakal ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Kalau sesuatu sudah menjadi bentuk ibadah, berarti hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Demikian pula tawakal. Tawakal ini ibadah. Tawakal ini ibadah. Oleh sebab itu, tawakal hanya boleh diarahkan dan dipersembahkan kepada Allah semata. Itu namanya tawakal yang tauhid. Tapi kalau tawakalnya dipalingkan kepada selain Allah, apapun dan siapapun, maka tawakalnya berubah menjadi syirik. Nah, itu kaidah dalam tauhid. Kita sudah sering sampaikan kaidah untuk membedakan mana tauhid, mana syirik. Kaidahnya adalah setiap amalan yang sudah ditunjukkan oleh dalil bahwa amalan tersebut merupakan bentuk ibadah, maka mempersembahkannya kepada Allah saja jadi tauhid, dan memalingkannya kepada selain Allah jadi syirik. Nah, ini kaidah. Kita ulang kaidahnya. Kaidahnya berbunyi, setiap amalan yang sudah ditunjukkan oleh dalil bahwa amalan tersebut merupakan suatu bentuk ibadah, maka mempersembahkannya hanya kepada Allah jadi apa? Jadi tauhid. Sedangkan memalingkannya kepada selain Allah jadi apa? Jadi syirik. Begitu. Silakan terapkan pada seluruh bentuk amalan. Contoh doa. Doa merupakan suatu amalan yang telah ditunjukkan oleh banyak dalil bahwa doa ini merupakan bentuk ibadah. Sehingga kadangkala doa bisa menjadi tauhid, doa pun bisa menjadi syirik. Kapan doa menjadi tauhid? Kalau berdoanya hanya kepada Allah. Kapan doa menjadi syirik? Kalau doanya kepada selain begitu. Itu namanya kaidah di dalam memahami mana tauhid, mana syirik. Demikian pula dalam hal tawakal. Tawakal ini ibadah. Tawakal ini bentuk ibadah. Sehingga tawakal bisa saja menjadi tauhid, bisa saja menjadi syirik. Kapan tawakal menjadi tauhid? Kalau bertawakalnya hanya kepada Allah. Kapan tawakal menjadi syirik? Kalau bertawakalnya kepada selain itu jelas, ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal ini merupakan salah satu bentuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 23. Al-Maidah ayat 23. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal juga merupakan bentuk ibadah. Sehingga tawakal hanya boleh kepada Allah saja. Dalam ayat tersebut di antara penggalannya Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, kepada Allah sajalah maka hendaklah kalian bertawakal jika memang kalian orang-orang yang beriman. Nah, ini lihat. Allah bilang, wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jika memang kalian orang-orang yang beriman. Jika memang kalian orang-orang yang bertauhid. Artinya seseorang baru dikatakan beriman
baru dikatakan bertauhid apabila tawakal dia hanya kepada Allah. Nah, ini jelas ayatnya ini. Allah suruh hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jika memang kalian orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, kalau ada seseorang yang justru memalingkan tawakalnya kepada selain Allah, dia palingkan penyandaran hatinya kepada selain Allah, maka orang seperti ini bukan mukmin. Orang seperti ini bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Karena orang yang mukmin, orang yang bertauhid, dia hanya jadikan tawakal dan penyandaran hati dia hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berikutnya para ulama menjelaskan, kapan seseorang sudah dinyatakan bertawakal kepada Allah. Kapan seseorang sudah dinyatakan bertawakal kepada Allah. Artinya kita akan sebutkan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ada, ternyata disimpulkan oleh para ulama ada tiga kriteria atau ada 3 syarat yang seluruhnya mesti terpenuhi pada diri seorang hamba sehingga dia bisa dinyatakan sudah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu. Jadi artinya kita akan sebutkan di sini 3 syarat tawakal yang syar'i. 3 kriteria atau 3 sifat tawakal yang syar'i. Di mana seseorang baru dinyatakan sudah betul-betul bertawakal kepada Allah apabila ketiga syarat dan kriteria ini seluruhnya terpenuhi pada dirinya. Ini. Jadi bertawakal kepada Allah itu bukan sekedar klaim dan pengakuan, tapi mesti dibuktikan dengan mewujudkan ketiga perkara ini. Baru seseorang dikatakan betul-betul sudah bertawakal kepada Allah. Kita bahas sekarang. Syarat atau kriteria yang pertama. Ini tentang tawakal kepada Allah yang benar. Syarat atau kriteria yang pertama yaitu jujur dalam menyandarkan hati kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Jujur dalam menyandarkan hati kepada Allah. Ini syarat pertama agar tawakal seseorang kepada Allah itu benar, itu sesuai dengan syariat. Yaitu syarat pertama, dia mesti jujur dalam menyandarkan hati kepada Allah. Jadi penyandaran hati dia kepada Allah bukan dusta, bukan basa-basi, tapi betul jujur dia sandarkan hati dia hanya kepada Allah di dalam segala urusan hidupnya. Ini yang pertama ini. Mesti ada kejujuran. Dan Allah maha tahu isi hati setiap hambanya. Allah Ta'ala maha tahu siapa yang tawakalnya jujur dan siapa yang tawakalnya dusta. Allah maha tahu siapa yang tawakalnya benar dan siapa yang tawakalnya cuma basa-basi. Ini syarat yang pertama. Mesti ada kejujuran dalam penyandaran hati kepada Allah. Ini. Baik. Di antara dalil yang mendasari syarat atau kriteria yang pertama ini ialah firman Allah Ta'ala di surat Ghafir ayat 44. Surat Ghafir ayat 44. Surat Ghafir ayat 44. Kalau di sebagian mushaf itu
surat Ghafir namanya surat Al-Mu'min. Nah ini. Dalam Al-Quran itu ya ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Nah, nama lain surat Al-Mu'min adalah surat Ghafir. Kalau mushaf standar cetakan Madinah misalnya, itu sudah ditulis nama suratnya surat Ghafir. Tapi kalau mushaf cetakan, ya sebagian mushaf cetakan Indonesia, yang terutama yang lama itu masih ada menggunakan nama surat Al-Mu'min. Suratnya eta-eta keneh. Ya bukan surat baru, cuma namanya saja yang beragam. Ya, nah, ini surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 44. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Nah, ini. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Jadi di ayat tersebut Allah Ta'ala firmankan ya perkataan seorang mukmin, ada seseorang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, ya. Apa yang dia katakan? Ya, apa yang dia katakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya dalam ayat tersebut ya berbunyi fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Artinya ya Allah berfirman tentang perkataan orang yang beriman ini dari kalangan keluarga Fir'aun. Dia mengatakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya ya, maka kelak kalian akan ingat terhadap apa yang aku katakan kepada kalian. Ah, ini lihat. Dia mengatakan, maka kelak kalian wahai Fir'aun dan para pengikut Fir'aun, kelak kalian akan ingat apa yang aku katakan kepada kalian hari ini. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku hanya kepada Allah. Nah, ini dia fokusnya di sini. Orang itu mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan, aku mengembalikan segala urusanku hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap para hamba. Nah, ini ya, fokus kita pada perkataan dan aku menyerahkan, aku mengembalikan segala urusanku hanya kepada Allah. Nah, ini yang mendasari syarat yang pertama, mesti ada kejujuran dalam penyandaran hati kepada Allah. Harus jujur, tidak boleh dusta dan tidak boleh basa-basi. Mesti jujur di dalam menyandarkan hati kepada Allah. Ini sebagaimana yang tadi ya ditegaskan oleh orang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Dia mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan, aku kembalikan semua urusanku hanya kepada Allah. Hai. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Syarat atau kriteria yang kedua. Syarat atau kriteria yang kedua ya dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, agar tawakal seseorang itu dinyatakan benar kepada Allah taala adalah syarat yang kedua, percaya bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Percaya bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Nah, ini yang kedua nih. Kalau tadi apa yang pertama? Yang pertama apa? Jujur.
Yang pertama tuh jujur dalam penyandaran hati kepada Allah. Kalau yang kedua, mesti percaya bahwa Allah itu pasti akan memenuhi janjinya. Allah ini Rabb, Allah ini Khaliq, pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Allah itu sama sekali tidak sama dan tidak serupa dengan makhluk. Makhluk itu kalau berjanji suka mengingkari janji. Makhluk itu kalau berjanji suka mengingkari janjinya. Makhluk mengingkari janjinya bisa karena sengaja dia ingkari padahal mampu dia penuhi, atau dia ingkari janjinya karena memang tidak punya kemampuan untuk memenuhi janjinya tersebut. Itu makhluk. Makhluk itu ya kalau menyampaikan suatu janji seringkali mengingkari, tidak menepati janji. Itu makhluk. Dia tidak menepati janji bisa karena tadi sengaja tidak dia tepati padahal dia mampu untuk menepati janjinya, atau dia ingin menepati janjinya tapi tidak punya kemampuan untuk menepati janjinya tersebut. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau sudah berjanji pasti menepati janjinya. Allah itu kalau sudah menyampaikan janji kepada para hambanya pasti dipenuhi dan ditepati. Ya, Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji yang sudah ia sampaikan. Oleh sebab itu dalam tawakal ini syarat yang kedua, seorang hamba harus apa? Percaya. Harus percaya, harus yakin bahwa Allah itu pasti akan memenuhi janjinya. Harus ini. Maka kalau ada seseorang yang di lisannya dia mengatakan saya sudah bertawakal kepada Allah, saya sudah bertawakal kepada Allah, tapi dalam hatinya masih memelihara keraguan kepada Allah, ini nggak benar namanya. Ini nggak benar. Di mulutnya, di lisannya mengatakan saya sudah kok bertawakal kepada Allah, tapi dalam hati masih menyimpan keraguan akan maha kuasa Allah di dalam memenuhi setiap janjinya. Itu masih menyimpan keraguan. Memang lisannya mengatakan saya telah bertawakal kepada Allah, tapi hatinya masih berbisik, apa iya Allah? Apa iya ini masih ada keraguan ini. Meragukan Allah Ta'ala, meragukan kuasanya. Itu dalam hatinya masih ada ya berbisik, apa iya Allah akan memberikan janjinya yang ini? Apa iya dia akan memenuhi janjinya? Ini nggak benar yang seperti ini. Ya, ini tidak benar. Ya. Jadi ini syarat yang kedua. Harus percaya bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Itu. Ya, agar tawakalnya benar. Di antara dalil yang mendasari hal ini surat Ar-Rum ayat 6. Surat Ar-Rum ayat 6 ya. Ini di antara dalil yang mendasari syarat yang kedua ini. Surat Ar-Rum ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berfirman yang artinya itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Ini lihat. Dalam ayat tersebut tegas dan jelas Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia pantang menyalahi janji yang sudah disampaikan. Allah itu pantang menyalahi janji. Allah itu kalau sudah berjanji, kalau sudah menyampaikan janjinya kepada para hamba, pantang untuk menyalahinya.
ya, pantang untuk ya tidak menepatinya. Berarti Allah pasti menepati seluruh janjinya. Hanya saja kebanyakan manusia pada tidak paham, nah itu, pada tidak mengerti. Nah ini, ya, jelas ini. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau mau dikatakan betul-betul sudah bertawakal kepada Allah, hilangkan semua keraguan tentang Allah. Hilangkan semua keraguan ya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi masih menyimpan keraguan sekalipun sedikit tentang maha kuasa Allah, bahwa Allah ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk memenuhi seluruh janjinya, meskipun di pandangan dan penilaian makhluk itu mustahil atau tidak mungkin. Itu ya, kalau Allah sudah menyampaikan janjinya, pasti dia tepati. Yakini itu dan percaya itu. Itu ya. Jangan ada ya, jangan masih menyimpan sedikit keraguan tentang maha kuasa Allah. Dengan ya masih memiliki, masih menyimpan ya bisikan, apa iya Allah mampu memenuhi janjinya yang satu ini? Itu enggak begitu. Itu namanya tawakalnya belum benar kalau masih menyimpan keraguan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Syarat atau kriteria yang ketiga agar tawakal kepada Allah dinyatakan benar. Tadi yang pertama apa? Jujur dalam penyandaran hati kepada Allah. Yang kedua, percaya ya bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya, menepati janjinya. Syarat yang ketiga supaya tawakalnya benar adalah menempuh sebab-sebab. Ini syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga atau kriteria tawakal yang ketiga adalah menempuh sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat. Ini menempuh sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat. Ini yang ketiga nih, bagian dari tawakal, yaitu menempuh sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat. Kalau ketiga syarat atau kriteria ini sudah lengkap, baru seseorang dinyatakan sudah benar-benar bertawakal kepada Allah. Dia jujur dalam penyandaran hatinya hanya kepada Allah. Dia percaya ya bahwa Allah pasti akan memenuhi dan menepati janjinya. Yang ketiga, dia tempuh sebab-sebab. Ya, artinya dia mengupayakan sebab-sebab yang memang dibolehkan dalam syariat. Dengan ketiga ini baru dia dinyatakan sudah bertawakal. Dan ketiga ini bisa kita terapkan di dalam seluruh urusan hidup kita. Baru dinyatakan sudah bertawakal. Mau pakai contoh apa? Semua urusan hidup kita. Contoh, seseorang misalnya, contoh yang mudah dipahami. Ya, apa contohnya? Maunya? Misalnya contohnya adalah ya sederhana, ingin lulus misalnya, ingin lulus dari suatu ujian, ya, ingin lulus dari suatu ujian, atau misalnya seseorang ingin memperoleh rezeki atau mencari nafkah. Ini contohnya ini ya, misalnya ya, contohnya misalnya dalam hal urusan mencari nafkah misalnya, dalam hal urusan mencari nafkah. Ini seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang bapak punya tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, maka dalam salah satu urusan dia ini, ya dia mesti bertawakal hanya kepada Allah. Bagaimana seseorang dinyatakan sudah bertawakal kepada Allah dalam mencari nafkah? Tadi kalau sudah terpenuhi tiga syarat, ya,
Dalam mencari nafkah itu syarat pertama, dia mesti jujur dalam menyandarkan hati hanya kepada Allah. Tuh, ya. Penyandaran hati dia jujur hanya kepada Allah. Dia tidak sandarkan hatinya kepada makhluk. Dia tidak sandarkan hatinya kepada benda-benda keramat. Dia sandarkan hatinya hanya kepada Allah dalam urusan mencari nafkah. Nah, itu yang pertama. Ya. Syarat yang kedua tadi apa? Mesti percaya bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Dan Allah dalam banyak dalil sudah kabarkan bahwa dia menjamin rezeki setiap makhluk yang melata di muka bumi ini. Dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak, bahwa Allah sudah jamin, ya, bahwa setiap makhluk yang dia ciptakan itu sepaket dengan jatah rezekinya. Banyak dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengabarkan seperti itu, bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu sepaket dengan jatah rezekinya. Nah, itu. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan tanpa jatah rezeki, nggak ada. Semua yang Allah ciptakan itu sudah sepaket dengan jatah rezeki. Itu janji Allah. Allah yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Nah, ini berarti yang kedua, mesti percaya. Mesti yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan memenuhi dan menepati janjinya. Tuh, tawakal. Syarat yang kedua, gak boleh ragu, harus yakin, harus percaya. Dan syarat yang ketiga tadi apa? Menempuh sebab-sebab, mengupayakan sebab-sebab yang memang dibenarkan oleh syariat. Kalau mau rezeki, kalau ingin cari nafkah, ya kalau emang ingin memenuhi nafkah keluarga, ya mesti menempuh sebab-sebab. Mesti berusaha, mesti berupaya, bisa bekerja, bisa berdagang, dan seterusnya. Ya, dari perkara-perkara yang memang dibenarkan oleh syariat. Demikian. Jadi tiga-tiganya mesti terpenuhi. Tadi syarat yang pertama, kalau dia ya menyandarkan hatinya kepada selain Allah, tidak benar. Yang kedua, kalau dia meragukan maha kuasa Allah dalam menepati janjinya, juga tidak benar. Yang ketiga, kalau seandainya dia tidak menempuh sebab-sebab, itu juga tidak benar. Dia mau bisa memenuhi nafkah keluarganya, tapi tidak menempuh sebab-sebab. Kerja tidak, usaha tidak, dagang tidak. Nah, ini namanya bukan tawakal. Nah, itu. Ini bukan tawakal, tapi omong kosong. Nah, itu. Ya. Misalnya ya, ada pemalas, pengangguran. Ya. Maunya memenuhi nafkah keluarga, tapi berdiam diri, tidak menempuh sebab-sebab. Ya. Goler-goler, apa goler-goler? Leyeh-leyeh, ya, goler-goler, leyeh-leyeh, depan TV, depan HP, ya main, tidur, makan, tidur, dan seterusnya. Tidak ada menempuh sebab-sebab, tapi ingin memenuhi nafkah keluarga. Ini namanya bukan tawakal. Nah, itu. Kalau ditanya, saya sudah bertawakal kepada Allah. Kalau memang ada rezeki, pasti rezekinya datang kepada saya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Yang namanya tawakal itu, kriteria ketiga harus menempuh sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat. Nah, ini. Di antara dalil yang mendasari hal ini, ini ada hadis menarik di sini. Ya. Hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, dan ini lafaz At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa pernah ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya, ini pria tersebut bertanya begini, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku harus mengikat
untaku dan bertawakal, atau aku membiarkannya tidak diikat dan aku pun bertawakal. Nah, itu. Lihat. Ini ya, seorang pria ini ingin minta penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sebetulnya tawakal yang benar dalam urusan ini nih, dalam urusan memarkir kendaraan. Ini kendaraannya unta di sini, ya. Pria tersebut bertanya, yang namanya tawakal yang benar itu bagaimana wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah aku mesti ikat untaku ini lalu aku kemudian bertawakal, atau tidak usah aku ikat, aku langsung bertawakal? Nah, itu jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iqilha wa tawakkal. Kau ikat unta tersebut dan bertawakallah. Tuh, ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya berarti menempuh sebab-sebab itu bagian dari tawakal. Ya, demikian. Ini contohnya ini nih. Ya, dalam hal memarkir kendaraan. Seseorang sedang singgah di suatu tempat, apakah itu ke masjid, ke tempat makan, tempat belanja, dan semisalnya. Dia mau parkir kendaraannya, motor atau mobil. Yang namanya tawakal, kata Nabi SAW, adalah dikunci dulu kendaraannya, baru tinggal kemudian bertawakal. Tuh tawakal yang benar. Ya. Adapun memarkir kendaraannya di sembarang tempat, ya, tidak dikunci, jendelanya kebuka, ya kuncinya tetap nyantol, ya. Ini padahal motor bagus nih, motor bagus, mobil bagus, ya. Lalu dia mengatakan, sudah saya biarkan kendaraan saya tidak dikunci, ya, saya langsung bertawakal kepada Allah. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Demikian, ya. Tidak sesuai dengan tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau sabdakan, iqilha wa tawakkal. Ikatlah olehmu untamu tersebut dan bertawakallah. Nah itu mengikat kendaraan, mengikat unta, mengunci mobil atau mengunci motor, ya. Itu merupakan bagian dari tawakal. Itu. Karena itu merupakan syarat yang ketiga, yaitu menempuh sebab-sebab ini yang diperkenankan oleh syariat. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi jelas ya, itu tiga syarat atau kriteria untuk tawakal yang benar kepada Allah. Kita ulang. Yang pertama, jujur dalam penyandaran hati hanya kepada Allah. Yang kedua, percaya bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Yang ketiga, menempuh sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat. Itu. Contoh misalnya seorang pelajar, ya, akan menghadapi evaluasi, ya, semesteran dan semisalnya, atau ujian akhir. Keinginan dia lulus, ya. Ya kalau dia mau betul-betul bertawakal kepada Allah, mesti lakukan tiga hal ini, ya. Hatinya jujur dalam menyandarkan kepada Allah, ya. Yang kedua, dia percaya bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Yang ketiga, dia menempuh sebab-sebab. Kalau mau lulus ujian, ya belajar, bukan nonton bola. Itu, ya. Udah jelas besok mau ujian misalnya, tapi dia tidak belajar, tidak murojaah, tidak berusaha, ini bukan tawakal namanya. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Selesai kita dari macam tawakal yang pertama, yaitu tawakal yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Inilah tawakal yang selaras dengan tauhid. Itu. Dan tawakal kepada Allah tadi memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi. Kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka itu omong kosong, belum dikatakan bertawakal kepada Allah. Sekarang kita ke macam tawakal yang kedua, yaitu tawakal yang syirik besar. Tawakal yang syirik besar. Kok iso? Apa kok iso? Kok bisa?
tawakal jadi syirik. Bahkan syiriknya syirik besar. Kita tahu bahwa konsekuensi dari syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Kapan seseorang tawakalnya itu bisa menjadi syirik besar? Dijelaskan oleh para ulama. Di antara keadaannya ialah yaitu menyandarkan hati kepada selain Allah. Nih tawakulnya nih. Ini tawakal yang syirik besar. Menyandarkan hati kepada selain Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kita ulang. Tawakal yang syirik besar ialah menyandarkan hati kepada selain Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini tawakal seperti ini menjadi syirik besar. Kapan? Ketika seseorang memalingkan penyandaran hati dia kepada makhluk, kepada selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah saja. Seperti apa? Misalnya seseorang bertawakal kepada penghuni kubur misalnya. Seseorang bertawakal kepada penghuni kubur untuk kesembuhan orang sakit misalnya. Untuk kesembuhan orang sakit. Perhatikan di sini. Ini contoh, ya. Seseorang bertawakalnya kepada penghuni kubur untuk kesembuhan orang sakit. Ini merupakan tawakal yang syirik besar ini. Ini tawakalnya syirik besar. Mengapa? Pertama, karena dia palingkan tawakalnya kepada selain Allah. Dia palingkan penyandaran hati dia, tawakalnya kepada makhluk, kepada penghuni kubur, kepada orang yang sudah mati, kuburan wali, kuburan orang soleh. Dia tawakalnya kepada penghuni kubur. Yang kedua, dalam perkara yang hanya menjadi kekhususan bagi Allah, yaitu memberikan kesembuhan bagi orang sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit? Jawabnya siapa? Cuma